novel dosenku, suamiku. Pemilik mobil yang mengendarai mobilnya dengan ugal-ugalan tidak terima. Menyangkal bahwa dirinya ugal-ugalan. Cerita itu tidak benar adanya dan menyalahkan Ibu Nara. Ada seseorang yang menyaksikan secara langsung membenarkan apa yang diceritakan Ibu Nara. Tetap saja, pemilik mobil itu menyangkalnya. Meminta ganti rugi ke Ibu Nara. Jika tidak mau mengganti akan melaporkan ke pihak berwajib. Orang itu menyombongkan diri karena dia salah satu orang penting di perusahaan terbesar di kota ini. Walau banyak saksi memojokkannya, tidak akan ada yang percaya, apalagi punya duit. Semua akan beres sesuai keinginannya. Pemilik mobil itu berhenti marah-marah mendengar ada telepon dari HP-nya, mengambil HP-nya yang ditaruh di mobil. Alvin tidak melewatkan kesempatan itu, berbisik ke Ibu Nara untuk tidak khawatir, secepatnya akan selesai. Tidak tahu mengapa, Ibu Nara merasa senang. Alvin menelpon Bara, ada orang perusahaan melakukan onar. Meminta orang kepercayaan untuk segera datang membereskan. Bara dengan cepat memerintahkan orang datang sesuai petunjuk Alvin. Pemilik mobil itu balik lagi meminta ganti rugi. Ibu Nara sesuai arahan Alvin, meminta untuk menunggu. Salah satu keluarga akan datang. Setidaknya bisa meredam amarah pemilik mobil itu. Pemilik mobil itu pun menunggu. Merasa menang, kesombongan dalam diri semakin tinggi. Kerumunan sudah mulai terurai. Datang orang menghampiri Ibu Nara. Ibu Nara menjadi lebih senang dari tadi karena benar apa yang dikatakan Alvin akan datang orang membantunya. Orang itu bersikap seolah-olah Ibu Nara memang salah satu keluarganya. Tidak mau berlama-lama dan menimbulkan kecurigaan, orang yang dikirim Bara langsung mengganti sejumlah uang yang diminta pemilik mobil. Tidak menunggu lama, pemilik mobil itu pergi setelah mendapat ganti rugi. Ibu Nara meminta tolong Audia untuk menelpon Silva untuk menjemputnya. Silva pun datang bersama adiknya setelah ditelepon Audia. Ibu baik kan? Mengapa tidak telepon? Bu, Silva panik. Ibu gak apa-apa. Jatuh menghindari mobil. Lupa bawa HP. Kebetulan nak Audia dan suaminya menolong ibu. Jawab Ibu Nara. Ibu Nara tidak menceritakan detail apa yang terjadi padanya. Berusaha terlihat biasa agar anak-anak tidak terlalu khawatir. Sesaat kemudian, Ibu Nara pamit pulang karena anak-anaknya sudah menjemput. Alvin dan Audia melanjutkan perjalanan menuju toko penjual bahan baku membuat kue. Sampai toko dituju, Alvin meminta Audia untuk masuk lebih dahulu. Alvin ingin menelpon seseorang karena mendapat info penting. Orang yang baru saja berurusan dengan Ibu Nara itu Obi, manajer baru. Alvin menelpon Bara untuk memecat orang yang bekerja di perusahaannya itu. Meminta sekaligus perintah untuk membersihkan orang seperti itu, meski kinerja bagus. Sudah Mas? Tanya Audia saat Alvin masuk menghampirinya. Sudah. Jawab Alvin singkat. Sementara itu, Reki yang baru saja sampai rumah langsung duduk di kursi santainya sambil mendengarkan musik. Reki merasa senang mendapat uang secara cuma-cuma dari Ibu Nara. Reki mau menggunakan uang itu untuk mentraktir pacar barunya. Libur begini, kenapa pihak kantor menelpon? Ganggu orang lagi senang aja, pikir Reki. Reki menerima telepon dari kantor pusat. Membuatnya syok dan lemas. Telepon kali ini bukan tentang pekerjaan di kantor yang harus diselesaikan, melainkan memberitahukan bahwa dirinya dipecat. Alasan pemecatan dikirim ke HP-nya, adanya kasus yang diperbuat juga video tentang dirinya yang naik mobil ugal-ugalan dan marah-marah ke seorang ibu. Reki tidak pernah berpikir bahwa perbuatan itu diketahui pihak perusahaan. Merasa apa yang dilakukan sudah sangat rapi.
Ditambah lagi sikap arogan terhadap seorang ibu baru saja. Sehingga, karirnya akan berakhir dengan cepat. Reki berharap bisa pindah ke perusahaan utama, bukan cabang. Setidaknya bisa naik jabatan, tapi semua sudah berakhir kali ini. Wah, di sini lebih lengkap, Mas. Napa nggak ajak aku belanja di sini aja kemarin-kemarin, Mas? Ucap Audia manja. Ya udah, besok-besok ke sini. Alvin mengelus rambut Audia. Beneran lo? Audia senang. Yuk ke situ di. Alvin menunjuk taman sebelah toko. Audia tidak menyadari jika ada taman bunga yang indah di sebelah toko. Alvin mengajak masuk dan keliling taman. Aneka macam bunga lagi bermekaran. Bagian tengah taman ada air mancur yang mengalir ke kolam. Kolam kecil itu berisi aneka ikan hias. Ketika Alvin datang sendiri, banyak pengunjung. Namun hari ini, saat Alvin datang bersama Audia masih sepi pengunjung. Audia kagum dengan taman bunga ini. Ingin rasanya memindahkan semua bunga yang ada ke rumah. Audia memanfaatkan berfoto-foto dekat bunga. Kalau banyak orang, Audia tidak percaya diri. Alvin tersenyum dan gemas memperhatikan istrinya. Alvin mengajak duduk di kursi yang ada tidak jauh dari mereka berdua. Nanti ajak anak-anak dan lainnya ke sini, Mas. Pasti senang, ucap Audia. Alvin mengangguk dan menarik tangan Audia untuk duduk. Audia pun duduk di sebelah Alvin. Menikmati pemandangan sambil makan es krim. Itu, di. Alvin mengisyaratkan jika es krim nempel sekitar mulut dan pipi. Nggak dibersihin, ucap Audia sambil membersihkan es krim yang nempel dengan tisu. Itu udah bersih, ucap Alvin. Alvin beranjak dari duduk, lalu melangkahkan kakinya menjauh. Mengerjai Audia dengan berjalan lebih cepat. Audia pun merespon cepat sesuai apa yang dipikiran Alvin. Ish, Mas Alvin, tunggu. Audia bergegas mengikuti Alvin. Alvin memperlambat langkah kakinya, menoleh ke arah Audia sekilas, senyum kecil. Lalu menghentikan langkahnya. Audia menabraknya karena Alvin berhenti tiba-tiba. Alvin refleks dengan cepat memegangi tangan Audia agar tidak jatuh. Maaf Di, ucap Alvin. Audia pasang wajah cemberut tidak menjawab. Bagaimana cerita selanjutnya?